hari ini Tuhan, kami mau persembahkan hati dan pikiran kami untuk menikmati firman-Mu Tuhan, untuk belajar bersama, untuk menikmati fellowship ini Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, jadikan kami tanah yang subur untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Ini udah nggak usah ngapa-ngapain. Udah, gitu aja. Oke. Hah? Nyala. Kayak apa? YouTuber. First of all, hari ini Happy International Women's Day. Yeah, today. The 8th. Right. For all the women here in this room, we love you and begini apa? Begini? Ya. Yeah. Thank you for all you done to the families, for the community. You guys like like a glue for the family. Yeah. Thank you, thank you. God bless you. Sebelumnya saya mau ada survei sedikit ya, tapi cuma angkat tangan aja. Siapa di sini yang sudah mengenal Tuhan atau sudah bergereja, sudah percaya Tuhan dalam 10 tahun terakhir ini? For the last 10 years. Ya, most of us sudah ini ya. 20 tahun terakhir? Aduh, ini yang angkat tangannya lebih banyak kayaknya ini ya. Nggak apa-apa. Ya. 30 tahun terakhir? Oke. 40 tahun terakhir? Oke, kayaknya stop di situ ya. Puji Tuhan. Kayaknya kita semua di sini sudah percaya Tuhan relatively ya cukup lama ya in general ya. Sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan mungkin ada yang the rest of our life ya. Dari kecil kita dibesarkan di keluarga Kristen, orang tua kita ngajak ke gereja, semua dari kita sekolah minggu sampai hari ini. Puji Tuhan. Hebat, bersyukur. Saya sendiri percaya Tuhan itu mungkin mulai ke gereja itu sekitar kelas 6 SD. Dibaptis mungkin sekitar kelas 8 kira-kira, sekitar begitu. Kelas 7, kelas 8. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan tema hari ini saya pikir ini dari rutinitas menuju wahyu. Ya. Buat yang bawa Alkitab hari ini, kita akan baca sama-sama dari kitab Samuel. Ya, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Boleh siapa yang ingin baca? Silakan. Jadi lebih interaktif ya, saya nggak harus yang talking, jadi bisa. Ayo, siapa yang mau baca 10 ayat? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Silakan, siapa yang... Ya, ya nggak apa-apa. In English, Indonesia, it's fine. Ya. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli, and the word of the Lord was there. There were not many stations. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The third time the Lord called Samuel.
Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down." And if he calls you, saying, speak, Lord, for your servant is listening." So Samuel went and lay down in his bed. The Lord came and stood there, calling at the other time, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Oke. Nah, mungkin buat sebagian kita sudah familiar dengan cerita ini ya. Maksudnya ini kisah nyata waktu Samuel dipanggil Tuhan. Samuel dipanggil Tuhan. Nah, saya sedikit background dari kalau saya membaca seperti cerita ini ya, sebenarnya lebih enak kita lihat backgroundnya dulu. Kita backgroundnya di masa itu atau mungkin beberapa chapter sebelumnya atau to get a bit of context cerita ini apa ya. Samuel buat kalian yang sudah familiar ya, Samuel itu adalah anak dari Hana dan Elkana. Ya, pada waktu itu Hana mandul, tidak bisa punya anak, sudah menikah tapi sulit punya anak gitu ya. Di zaman itu sudah menikah, tidak punya anak, itu kayaknya aib sekali gitu ya, aib sekali. Mungkin juga sampai hari ini di certain culture itu seperti itu ya. Jadi kalau tidak mempunyai anak itu sepertinya aib sekali, terutama untuk perempuan. Ya, di zaman itu. Kemudian Hana percaya dengan Tuhan dan dia bernasar suatu hari, kalau Tuhan memberikan saya anak, saya akan memberikan anak ini untuk Tuhan. Ya, berjanji seperti itu. Dan Tuhan dengar doa Hana, ya. Jadi Tuhan memberkati Hana, doanya dijawab, terus Hana diberkati oleh seorang anak namanya Samuel. Dan seperti janjinya dia dengan Tuhan, alright, this son is for you. Ya, sudah dididik dari kecil, bahkan akhirnya sampai menjadi kayak asisten gitu ya dengan Eli gitu ya. Jadi dia hidup besar dalam environment Kristen dan dalam environment pelayanan dari masih kecil ya, dari masa kecil. Dan juga kitab Samuel ini kalau saya lihat itu seperti kayak masa transisi. Dia transisi dari zaman hakim-hakim sampai menuju ke monarki. Waktu zaman hakim-hakim bangsa Israel nggak punya raja. Tapi bangsa Israel itu selalu saya pingin punya raja gitu ya. Walaupun waktu itu Tuhan adalah rajanya. Tapi representatif gitu ya, kayak leadersnya pengen punya seorang raja. Dan ini kitab Samuel itu kayak transisi antara hakim-hakim ke kerajaan ya. Nah, pada saat itu kalau kita baca lagi di ayat yang tadi kita baca, di zaman itu pada saat masa transisi dari hakim-hakim ke kerajaan itu kehadiran Tuhan itu jarang. Ya, kalau kita baca itu di ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Jadi bangsa Israel pada saat itu memasuki masa kayaknya nothing much happening gitu ya. Nothing much happening. Firman-firman Tuhan tidak datang seperti zaman-zaman sebelumnya. Ya, everything is cool, everything tenang, kayaknya ya biasa aja gitu ya. Tapi pada masa itu agak-agak dry gitu ya, agak-agak dry, nggak ada firman Tuhan, nggak ada wahyu yang datang dari Tuhan, Tuhan tidak banyak bicara langsung kepada bangsa Israel. Jadi itu masa-masa kayaknya apa ya, flat gitu, masa-masa yang flat ya, nggak ada yang sesuatu yang exciting dari Tuhan dibicarakan saat itu ya. Nah, jadi pada saat itu masa-masa yang nubuatan-nubuatan dari Tuhan itu pun juga tidak banyak. Tapi saat itu bangsa Israel sudah tetap melakukan ritual seperti yang Tuhan katakan gitu ya. Kalau hari Sabat begini, ada perayaan ini, perayaan itu ya sebagai ritual aja. Karena rutinitas yang dilakukan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Nah, buku Samuel ini juga itu jadi masa declining gitu ya, kayak declining dalam priesthood gitu ya. Jadi ya masa-masa yang decline, masa-masa yang suam-suam kuku hambar gitu ya.
Tapi Tuhan membangkitkan sebuah nabi yaitu Samuel di masa itu untuk membangkitkan bangsa Israel. Dan juga kitab ini adalah kitab menjadi kayak mulai dari kebangkitan kerajaan bangsa Israel, yaitu Raja Daud, raja pertama bangsa Israel. Dan juga yang paling epik itu menjadi awalnya di mana Samuel itu memberkati raja bangsa Israel yang paling besar in history, yaitu Raja Daud. Ya, jadi kitab Samuel ini satu kayak masa kebangkitan dari masa-masa yang flat, nggak ada much happening, dan kebangkitan. Ya, nah kalau kita lihat, saya menariknya di ayat ke-7. Di ayat ke-7 dari firman Tuhan yang kita baca, kita sudah lihat Samuel itu dibimbing oleh Eli ya, menjadi pelayan Tuhan. Tapi di ayat 7 dibilang Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kayaknya menarik juga ya. Saya kalau lihat Samuel sudah dididik dari kecil oleh Hana dan keluarganya dalam keluarga Kristen. Tapi dikatakan saya belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Jadi dia dibesarkan dalam lingkungan Tuhan, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan Christianity, bahkan hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, tapi Samuel tidak mengenal Tuhan. Ya, kadang-kadang juga kita merasa seperti itu ya especially in today's climate. Kita sudah bergereja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang lebih gitu ya, seumur hidupnya ke gereja. Tapi rasanya itu kayaknya hambar. Kayaknya saya nggak terlalu kenal Tuhan. Saya nggak terlalu kenal Tuhan in person gitu ya. Ya saya ngerti, saya tahu baca Alkitab, saya tahu ayat-ayat yang bagus, saya bahkan hafal beberapa ayat Alkitab, saya tahu semua cerita dari awal sampai belakang. Tapi ya begitu aja gitu ya. Saya tahu, ya udah mau diapain lagi gitu ya. Saya percaya Tuhan, ya percaya. Tapi nggak ada mengenal Tuhan secara intimate, secara person, dan kita nggak kenal Tuhan. Dan juga kadang-kadang kita kalau sudah lama jadi menjadi orang Kristen, kita percaya, kita melakukan semua ritual-ritual yang diperlukan, gitu ya. Tiap minggu ke gereja, ada Easter, kemudian Christmas, ada all those festival-festival yang kita lakukan secara culturally juga di gereja gitu ya. Kita udah jadi seperti biasa, udah jadi kayak biasa aja, udah jadi autopilot gitu ya. Hari Minggu saya ke gereja, nanti Easter ada ini, Christmas ada ini, ya udah jadi biasa. Dan sekarang bahkan kalau dalam konteks di tempat kita tinggal di Melbourne gitu ya, saya nggak bandingkan Jakarta atau di Melbourne. Di Melbourne, puji Tuhan dengan segala yang Tuhan berkati, kita tinggal di tempat yang very comfort. Kita tinggal di tempat yang very comfort. Kita pretty much got everything we need a little bit better ya compared to like a lot of people in other country. Puji Tuhan. Tapi comfort itu lama-lama itu bisa menjadi kita numb. Jadi membuat kita jadi kayak ya udah saya taunya begini, nothing wrong, saya nggak menyakiti orang, saya baik-baik aja gini-gini. Tapi kita lama kelamaan jadi kayak numb gitu loh. Jadi numb itu apa ya? Mati rasa, ya, mati rasa. Jadi kita di sini nggak dilarang ke gereja, ya. Kita nggak dilarang sama sekali ke gereja. Gereja open wide, you can come anytime, gereja manapun. Tapi kita jadi numb gitu. Jadi kita merasa nggak terlalu ancaman rohani terbesar itu tuh sebenarnya bukan kayak kita nggak boleh ke gereja gini, tapi karena kita numbness aja gitu. Banyak orang-orang yang sudah numb, sudah yang comfort hidupnya, sudah jadi nggak merasa kayak Tuhan itu dibutuhkan. Ya, kita sudah kenal Tuhan dengan lama, tapi just feel dry, gitu ya. Nah, jadi pada saat kejadian itu, ya dari yang kita baca itu, kita lihat Samuel hidupnya sangat apa? Sangat di lingkungan bait Allah, secara proximately dekat dengan bait Allah. Semua ritual-ritual yang dilakukan. Tapi Samuel belum mengenal Allah. Dia
melakukan banyak ritual-ritual, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah, tapi dia belum mengenal Tuhan. Jadi seperti kayak a lot of noises gitu ya dalam dalam kehidupan kita. Nah, itu juga sama kadang-kadang kalau saya translate cerita ini ke today's age, kita tinggal di Melbourne, kita kita tinggal di zaman ini ya yang modern. Itu ya again kita terjebak dalam noises, dalam business kita, dalam ritual kita bergereja kadang-kadang. Jadi kita kayaknya nggak terlalu mengenal Tuhan gitu. Ya, kita nggak terlalu mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal. Kita sibuk di gereja, kita lakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bagus, fantastic, itu bagus ya. Saya nggak bilang itu nggak penting, bukan gitu. Tapi kita juga jangan terjebak dalam kesibukan sampai kita being too much become a Martha instead of Mary, gitu ya. Sibuk, sibuk aja, sibuk semua kegiatan kita ikutin, semua kita ikutin, tapi kita tidak punya relationship pribadi dengan Tuhan. Nah, kita juga gampang gampang menjadi kering dalam suasana seperti itu gitu ya. Kita hidup tuh especially mungkin buat teman-teman di sini yang contohnya ya saya kalau students gitu ya, ada beberapa student di sini kita juga sibuk, ada assignment, ada tugas-tugas sekolah yang harus kita lakukan, ada aktivitas dengan teman-teman kita, ke gereja, itu lot of activity. Dan it's okay, saya nggak bilang nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. It's okay, you know, you still young, lot of energy, do it positive, nggak apa-apa. Tapi juga jangan sampai kita terjebak dalam kesibukan yang sampai kita nggak punya relationship secara personal dengan Tuhan. Buat kita yang sudah bekerja dengan keluarga, kesibukan, I got it, I got it. Senin sampai Jumat itu sibuk banget ya, sibuk banget. Apalagi yang ada anak gitu ya, wah itu juggle. Kita nggak ada pembantu di sini, nggak ada yang bantu, nggak ada keluarga yang bantu. Jadi semua waktu kita sudah habis, waktu dan energi kita sudah habis for daily activity. Jadi um, personal relationship kita dengan Tuhan itu jadi sedikit terganggu ya. It's saya juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak bukan berarti saya di sini better than you guys. No, absolutely not. Tapi kita mudah terjebak dalam situasi seperti itu. Situasi yang sibuk. Nah, jadi what do we need to do gitu ya. Kita hidup di zaman modern seperti ini. Kita nggak bisa banyak merubah kejadian-kejadian yang ada di dunia. Kita juga nggak bisa melarang apa hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi what do we need to do? Nah, kemudian saya kalau kembali lagi ke cerita yang tadi dibacakan, itu Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali. Tapi Nabi Eli bilang, go back to bed, go back to bed. Pretty much like, you know. For those who have kids familiar ya dengan gitu ya. Oh, kita udah capek, udah istirahat gitu. Go back to bed, you know. Saya juga sering bilang gitu ke anak saya. Go back to bed. Go back to bed. Ya, kita familiar dengan gitu. Nah, di kejadian itu sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Tapi karena Samuel dibesarkan dengan kebiasaan, dengan everything sudah become normal gitu ya. Jadi ya dia tahu Tuhan, mungkin dia baca kitab-kitab Taurat gitu, tapi ya nggak ada relationship dengan Tuhan. Dia nggak tahu suara Tuhan in person calling him gitu ya. Dia cuma taunya ya ini kitab Taurat, berdoa seperti ini, lakukan kegiatan ini, ritual itu ya terjebak dalam keadaan seperti itu. Sementara pada masa itu Tuhan memanggil Samuel in person. Ya, mungkin sekarang in these days kita nggak banyak kejadian seperti itu ya. Walaupun juga ada orang yang memang dipanggil dengan Tuhan in person, gitu ya. Kamu melakukan ini, Tuhan menyuruh mungkin tinggalkan Melbourne, kembali ke Indonesia, misalkan, karena Tuhan ada rencana lain di sana. Atau ada apa ya, tidak banyak seperti itu. Tapi di masa itu Tuhan memanggil Samuel in person. Even God know his name.
Enggak dipanggil dengan, "Hai anak muda, wahai ini, wahai itu," enggak. Jadi dipanggil dengan Samuel. Karena Tuhan really lihat Samuel dan dia longing relationship yang in person dengan Samuel sampai memanggil nama Samuel. Samuel, Samuel. Tapi Samuel karena too active dengan kegiatan gereja, dengan ritual-ritualnya, jadi nggak tahu kalau itu adalah Tuhan yang manggil. Sampai akhirnya panggilan yang terakhir, Eli percaya, oh ini Tuhan yang panggil. Satu hal yang dikatakan Ella itu waktu itu, kalau Tuhan sekali lagi memanggil ini, kamu harus jawab di ayat yang terakhir ya, ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. So, jadi dibilang seperti itu, kalau sampai dijawab memanggil lagi, jawab seperti itu. Posturnya seperti itu. Jadi your posture bilang menjawab, hamba ini mendengar. Ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kamu harus dalam posture seperti itu. Dan itulah buat saya cerita itu ini adalah yang merubah kehidupan Samuel. Samuel yang dari cuman awalnya ya bergereja, berbakti, kehidupannya sangat baik, tapi tidak mengenal Tuhan. Tapi dengan satu posture ini, dia mengenal Tuhan secara personal. Dan because of this posture ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu posture yang sangat seperti seorang hamba gitu ya. Jadi I'm listening gitu ya. Enggak forget about the noises dulu, forget about ritual activity. I'm listening. Ya, itu listening itu is a skill gitu ya buat saya. Buat orang-orang yang susah to listen, listening is such a good skill. It's such a good skill dan sometimes it's very hard to learn. Sometimes very hard to learn. And juga sekarang dengan banyaknya noises, social media and everything, our mind itu sudah dioccupied with so many things. Ya. Termasuk saya, kerjaan, challenges di rumah, social media, news, everything itu a lot of thing in our mind. Jadi kadang-kadang untuk bisa listen, mendengarkan firman Tuhan, itu kita butuh space, kita butuh time, gitu ya. Dan sekarang di dunia modern kita saat ini itu it's such a privilege gitu ya, it's such a precious time kita bisa stop a minute and listen to God what God want to say to us. Dan karena momen itulah itu yang merubah Samuel's life. From that moment on, his life will never be the same again. Ya, jadi Tuhan benar-benar memakai Samuel, such an ordinary man, dipakai oleh extraordinary God gitu ya. Karena Samuel dengan posture, I'm listening. Speak to me, I'm listening. Ya. So what we learn from this dari cerita ini ya. Jadi yang pertama itu kebangkitan spiritual itu tuh bukan dengan kesibukan kita. Kita tidak bisa ini menurut saya kebangkitan our awakening itu ya, kita dimulai dengan intentional listening. Kita mendengar firman Tuhan secara intentional. Bukan cuma sekedar kayak background noise, ya dengerin Alkitab, ya dengerin firman Tuhan, ya ada reel yang bagus tentang Alkitab, tentang ayat-ayat firman Tuhan, that's great. Tapi intentional listening, kita benar-benar tidak hanya mendengar, tapi juga meresponi. Ya, to be honest, itu satu hal yang very challenging for me, mungkin juga for many of us in this modern life gitu ya. Kita harus create space for God. Saya masih belajar itu ya. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, mereka
mendonetkan jam-jam tertentu untuk ibadah dengan Tuhannya, gitu ya. Tuhan kita yang kita sembah itu tidak hanya bisa dipanggil dengan jam-jam tertentu saja. He's available anytime. The question is, are we available anytime? Ya, kita is so busy. It is so busy. Kita berusaha untuk bikin space yang intimate dengan God dengan cara yang menurut saya tiap orang bisa berbeda-beda ya. Nggak harus, oh harus saat teduh pagi. Ada yang pagi itu chaos ya, susah gitu ya. Ngurusin anak, pergi sekolah, kerja, macet, gini-gini. Saya juga mengalami hal yang sama. Ada orang yang mungkin quiet time-nya bisanya malam. It's okay. Ada orang yang mungkin quiet time-nya, saya personally suka walking gitu ya. Jadi either sore atau pagi sebisa mungkin lah. Saya juga nggak ada waktu yang rigid harus jam sekian saya donate enggak. Tapi kalau saya ada waktu, saya trying to make space, even cuman short period of time, setengah jam atau 15 minutes, create a space. Mungkin mungkin ada sama of us dibantu dengan listening to worship song. Kita baca Alkitab. In whichever way yang works for us gitu ya. Ada kita create some space yang intimate for God, matikan semua notifikasi kalau bisa, matikan semua distractions. Jadi kita fokus. Kita fokus, create space, tapi yang intentional. Tapi juga ini jangan menjadi satu rutinitas yang jadi kayaknya jadi tick the boxes ya, jangan seperti itu juga. Tiap hari jam segini saya harus ini nih, udah nggak bisa dibantu, udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya, yang nggak begitu juga. Jadi kita juga uh, in these days flexible, tapi the point is creating space sebisa mungkin yang kita bisa lakukan disesuai dengan rutinitas kita. Nah, belajar mengenal Tuhan dalam situasi yang kayak kita tinggal di Melbourne yang comfortable, kayaknya everything is okay. Everything. Kita nggak terlalu banyak melihat poverty seperti di Indonesia gitu ya. Mungkin poverty-nya di sini dalam bentuk yang berbeda. Poverty-nya in the heart, poverty-nya loneliness gitu ya. Poverty-nya bukan soal uang, tapi maka dari itu saya encourage one another, kita serving one another. Salah satu bentuknya itu kita mungkin bisa volunteer ya. Serving one another bentuknya bisa macam-macam. Bisa di gereja, that's fine. Kalau kamu suka serving di gereja, serving one another in whichever capacity ya. Doesn't have to be stand at the front here. No, nggak begitu. Jadi apapun yang kita bisa kerjakan, serving one another. Juga saya sebenarnya lebih prefer interest serving outside church gitu ya. Karena kita di gereja, ya kita bagus kita melayani dan saya sampai saat ini ada pelayanan sedikit di gereja dalam bentuk hal yang berbeda di tempat saya sebulan sekali, kadang-kadang sebulan 2 kali. Whichever capacity you can do, nggak harus on stage. Pelayanan itu nggak harus on stage. Saya sendiri sebenarnya nggak suka pelayanan yang on stage. Jadi apapun bentuknya. Uh, buat teman-teman yang again, ini saya jujur saya belum melakukan ini, tapi would love one day. Volunteer dalam area, maksudnya seperti dalam area council kita, gitu ya. Misalkan saya di City of Casey, gitu. There's a few volunteer opportunity. There's a few volunteer opportunity. Saya belum to be honest. Saya masih jauh dari itu. Tapi saya sort of thinking, mungkin kedepannya saya masih mau belajar, ada nggak ya volunteer yang saya bisa lakukan? Mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali. Hal-hal simple atau community garden, meet people around your neighborhood gitu ya, know them in person. Banyak banyak kegiatan volunteer yang kita bisa lakukan di komunitas kita. Nggak harus di gereja gitu ya. Jadi kalau gereja itu kayaknya jangan seperti kayak pasang mata kuda gitu. Jadi kayaknya hanya ini aja kegiatan volunteer saya. No. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pray for that gitu ya. Look for that opportunity. Nggak usah jauh-jauh itu Google a council in your area where you live. Kadang-kadang di website itu suka ada opportunity volunteer.
gitu ya. Saya encourage kita get to know people around us juga gitu. Itu one of way of learning intentional building relationship. Kadang-kadang kadang-kadang yang saya lihat di komunitas kita tempat kita tinggal ini ya, kita can see God or understand God better kalau kita di komunitas gitu ya. Bukan berarti harus di komunitas Kristen, enggak. Kita bisa di komunitas yang even enggak bukan orang percaya. Misalkan di komunitas community garden, komunitas kinder, kita we can learn so much from them. Juga kita bisa be a blessing for them. Dan kita bukannya membandingkan ya, bukannya membandingkan, tapi kita melihat, oh my God, God is so good to me after we know other people in sorry to say, misalkan in certain situation ya. Bukannya kita bersyukur di atas kesedihan orang lain. Tapi dari situ kita bisa belajar, wow, God is so good to me. Oh, I have to be more appreciate this. Dulu satu hal yang saya anggap cuma ya begitu aja, ternyata itu suatu kemewahan buat teman saya. Ternyata itu sesuatu yang dia longing for life, tapi saya nggak tahu appreciate. Karena itu sudah part of life gitu ya. Dan dari situ kita jadi lebih bersyukur. Bukan comparing, tapi kita lebih bersyukur. Kita belajar. Maka dari itu komunitas, volunteer, kalau bisa kita lakukan, it's amazing. Satu hal yang saya harus belajar juga in that space gitu ya. Kadang-kadang sudah kerja 5 hari, seminggu, Sabtu Minggu itu kayaknya udah nggak mau kemana-mana. Ya, got it. Saya juga begitu. Saya juga begitu. Kadang-kadang mau volunteer, recently saya join men's group ya, ada men's group. Ini baru ya. Saya baru pertemuan 2 kali. Kita mau ada kayak semacam working bee gitu ya. Ada rencana mau working bee, kita mau bantu, mungkin ada beberapa misalkan kayak single parent, single mom, gardennya mungkin all over the place, rumahnya mungkin ada yang ya boleh diperbaikin sedikit-sedikit gitu ya. Kita juga nggak bisa banyak, kita juga nggak punya banyak skills ya, cuma bisa jadi tukang dikit-dikit. Ya udahlah, yuk rame-rame gitu ya. Mungkin kita mau plan seperti itu. Jadi ya itu satu hal yang saya mulai ikuti men's group. It's really good. Kita baru meeting 2 kali, dimulai dari breakfast gitu-gitu ya, tapi kita we want to do something. We not just ketemu ngobrol-ngobrol, fellowship, yeah great and everything, tapi ya kita doing something dan kita targetnya ke depannya mau working bee. Ada 2-3 single parent yang harus dibantu ngeberesin tamannya. Dimulai dari itu. Mungkin sederhana tapi ya we'll see how it go. Gitu ya. Kita nggak ada no agenda, kita nggak expecting anything, kita nggak expecting oh ini single parentnya harus dari gereja kita atau harus orang percaya, enggak. Anyone. Justru dengan kita volunteer ke orang yang non-believers, itu actually bigger opportunity for us. Not just helping them physically, tapi helping them, so they can see Jesus through us, through our daily life, ya. Juga satu hal di tengah kesibukan kita saat ini, kita harus realize God still knocking our heart, gitu ya. Kita harus respon karena kebayang gini ya, kalau kita punya rumah, ada orang yang knock the door gitu ya, walaupun knock the door-nya ya nggak besar gitu ya. In order for us to see, kita harus respond. And that's what God doing to our heart, knocking our heart gitu ya. Tuhan nggak akan memaksa kita. Kita memiliki Tuhan bukan yang memaksa, memforcing kita harus begini, harus begitu ya, walaupun He can. And He has a right to do so. Tapi our God itu God yang gentle, God yang knocking our heart, God yang bukan Tuhan yang memaksa, menyuruh, memerintah yang membuat kita jadi takut kita harus melakukan seperti ini. No. Dengan God knocking our heart, Tuhan tidak memaksa. Kalaupun kita mau melakukan sesuatu, it's supposed to come from our heart. Kayak kita mau volunteer, apapun bentuknya, atau mau
donate our time to be at church, to serving God gitu ya. It come from our heart, bukan jadi kayak terpaksa gitu ya hari Minggu lagi. Oh, kayaknya berat banget gitu ya. Don't get me wrong, time to time kita sebagai manusia kita mengalami itu ya. Hari Minggu kadang-kadang kita berat gitu ya. Kita udah capek banget hari sampai udah saya mau istirahat gitu ya sebenarnya. Tapi ya it's okay time to time kita harus istirahat dan itu sehat kita harus istirahat. Kita nggak bisa setiap minggu surfing. Kita juga butuh waktu dengan keluarga. Kita juga butuh waktu istirahat. Mungkin this long weekend mau istirahat dengan keluarga. Mungkin 1-2 minggu nggak ke gereja yang tempat kita pergi, kita mau ada get away a little bit, istirahat. It's okay. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan ya. Beda kalau menjauhkan diri dari Tuhan ya nggak ke gereja-gereja. Tapi istirahat, recharge, resting. Takutnya dengan kesibukan kita setiap minggu, kita jadi seperti Martha. Kita lupa to become a Mary, gitu ya. Jadi God still knocking our heart. Saya encourage teman-teman volunteer, juga jangan terjebak dalam kesibukan kita sehari-hari ya. Try to find some space whichever we can. Tuhan berikan kita wisdom, nggak harus certain time, nggak harus certain days atau cara yang rigid. Tuhan selalu ada di hati kita setiap saat. Apa kita mau meresponinya aja. Ya, dengan whichever way we can. Whichever way works for us, for our family, for our community, saya encourage to do so. Oke, itu saja yang saya mau share. Terima kasih waktunya. Kita mau sing one song and then kita doa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, nilai yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
karena kami siap mendengar Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami, dengan sekolah kami, dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami Tuhan, sampai kami lupa untuk make a space for you Lord. Tuhan kami mau belajar, berikan kami hikmat Tuhan, untuk mengatur waktu kami dengan baik, untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kami, dan mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting buat kehidupan kami Tuhan, dan kami mau belajar untuk berfokus hidup kami Tuhan kepada Engkau. Semua yang Engkau berkati dalam kehidupan kami ini Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau siap mendengar firman-Mu, kami mau mendengar apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam kesibukan kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk Kau buka jalan Tuhan, untuk kami bisa involve dalam komunitas kami Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja Tuhan, to be blessed to others Tuhan. Walaupun kami sibuk, walaupun kami capek Tuhan, berilah kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk meluangkan waktu kami, terutama untuk Engkau dan juga untuk lingkungan kami, di sekitar kami Tuhan, di tetangga kami, di tempat kami sekolah, di tempat kami bekerja, di keluarga kami Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Berikan kami hati untuk melihat opportunity ini Tuhan, untuk melihat ladang-ladang pelayanan-Mu Tuhan, dengan kapasitas apapun yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar apa yang Engkau mau katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk fellowship hari ini. Kami serahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menyingkirkan banyak noises dalam kehidupan kami, untuk mengatur kesibukan kami sedemikian rupa, untuk tetap punya prioritas untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.